Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Santet Malam Suro. Kita mulai saja ceritanya. Angin malam bertiup ganjil. Daun-daun pohon trembesi yang jarang ditemukan di desa-desa modern itu bergetar, menimbulkan suara yang menyerupai bisikan. Seolah alam sedang menyampaikan peringatan yang tak bisa diterjemahkan manusia. Di atas langit, bulan yang biasanya terang kini tertutup mendung tebal yang bergerak cepat, seakan takut disaksikan oleh cahaya malam. Di jalan menanjak menuju desa Hulu Karang, sebuah SUV tua berhenti mendadak di tikungan tajam yang dikenal warga setempat sebagai belokan Sukma Ilang. Tak ada yang pernah berani berjalan sendiri di tempat itu saat malam tiba, apalagi menjelang malam 1 Suro. Kenapa berhenti? Tanya Desi dari kursi belakang sambil memainkan ponselnya yang tak bisa menangkap sinyal. Mobilnya mati, jawab Farhan dari kursi sopir. Ia memutar kunci beberapa kali, tapi suara mesin hanya memekik pendek, lalu mati lagi. Serius, Han? Jangan bilang kita mogok di tempat yang kayak gini. Aseng mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba melihat keluar kaca. Gue sih nggak masalah, asal nggak ada yang ngajak main peta umpet sama Mbak Kunti. Dilla diam. Matanya tak lepas dari kaca jendela. Ada sesuatu di luar sana, bayangan putih berdiri tegak di antara dua batang pohon beringin besar. Dia menelan ludah, lalu mencubit lengan sendiri, memastikan ia tak sedang berhalusinasi. Farhan, gumam Dilla, nyaris tak terdengar. Kamu lihat itu? Farhan menoleh ke arah yang ditunjuk Dilla, tapi tak melihat apa-apa. Lihat apa? Dilla tak menjawab. Bayangan itu sudah tak ada. Hanya kabut yang perlahan menggulung turun dari atas bukit. Ridho membuka pintu dan keluar dari mobil, menyalakan senter ponselnya dan melangkah ke depan kap mesin. Ia membuka kap mobil, lalu mengamati bagian dalam. Kayak ada yang konslet, katanya, meski sebenarnya ia sendiri bingung apa yang terjadi. Arif yang duduk diam sejak awal perjalanan akhirnya angkat bicara, pelan tapi tajam, kita terlalu dekat ke rumah itu. Mungkin dia tahu kita datang. Desi tertawa sinis. Duh, kamu serius, Rif? Rumah lo doang itu cuma rumah kosong tua. Jangan drama deh. Dilla menoleh ke Arif. Kamu maksud siapa, Rif? Arif menunduk, seperti menahan sesuatu. Sudahlah. Ayo dorong mobilnya ke depan sedikit. Dekat rumah aku ada tanah datar, kita bisa istirahat sebentar di sana. Mereka akhirnya sepakat mendorong mobil bersama-sama hingga mencapai pelataran rumah tua Arif, rumah yang katanya sudah 20 tahun tak berpenghuni sejak orang tuanya pindah ke kota. Rumah itu berdiri sendirian di tengah ladang ilalang tinggi, dengan pagar besi berkarat dan dinding papan yang lapuk termakan usia. Begitu mereka masuk ke halaman, angin berhenti. Seperti ada jeda dari alam. Hening. Terlalu hening. Dilla melangkah pelan ke serambi rumah. Pandangannya tertarik pada ukiran pintu tua yang berlapis debu dan jaring laba-laba. Di bagian atas pintu, tergantung sebuah kalung janur kuning yang sudah kering, dililitkan pada keris kecil berkarat. Keris itu, bisik Dilla, seperti penjaga. Farhan mengangkat bahu. Mungkin bagian dari dekorasi lama. Ayo masuk. Begitu mereka membuka pintu, bau lapuk dan anyir langsung menyergap. Tapi bukan itu yang membuat semua terdiam. Di lantai tengah ruangan, tergambar lingkaran besar dari tanah liat kering, dan di tengahnya tergeletak tulang belulang binatang, tampak seperti sisa ritual lama yang belum selesai. Desi melangkah mundur. Apa ini? Lo bilang rumah ini kosong, Rif? Arif menatap lantai itu lama, wajahnya tegang. Seharusnya kosong. Tapi mungkin ada yang belum pergi. Mereka berdiri mematung di tengah ruangan. Lampu senter dari ponsel mereka menyorotkan bayangan panjang ke dinding, membuat suasana semakin menyesakan. Tak ada yang bicara selama beberapa detik, seolah kata-kata tercekik di tenggorokan masing-masing. Aseng akhirnya bersuara, mencoba mencairkan ketegangan. Oke. Gue yakin ini cuma prank orang kampung sini. Mungkin anak-anak muda iseng. Ngapain juga naruh tulang dan tanah liat beginian? Desi mengangguk cepat. Iya. Bisa jadi. Ini semacam seni instalasi lokal? Ritual palsu? Biar kelihatan serem gitu? Ridho berjalan mengitari lingkaran.
Ia berjongkok, mengambil sepotong tulang dan membaliknya. Potongan itu masih berlendir, seperti baru-baru ini dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Ini belum lama. Bukan tulang lama, ucapnya, suara berat. Bisa aja anjing, kata Aseng sambil menahan nafas. Tapi suaranya bergetar. Ia tahu itu bukan tulang anjing. Farhan menatap Arif. Kamu yakin gak ada orang lain yang tinggal di sini? Arif terlihat bingung. Sejak orang tuaku pindah, gak ada yang mau nginjek rumah ini. Warga bilang tempat ini angker. Tapi, aku gak pernah lihat hal aneh kayak gini. Dila berdiri di dekat dinding, tangannya menyentuh ukiran kayu yang mengelilingi pintu dalam. Kalian gak merasa seperti ada yang mengawasi kita? Semua menoleh padanya. Desi tertawa gugup. Jangan mulai lagi, Dil. Lo emang paling sensitif, tapi jangan bikin panik duluan. Dila tak membalas. Matanya masih terpaku pada dinding. Di balik lapisan cat tua, ia bisa melihat samar-samar goresan melingkar seperti simbol kuno, digoreskan dengan benda tajam. Ia meraba satu garis, lalu mendadak tersentak. Panas, bisiknya. Farhan mendekat. Panas? Dila menunjuk goresan itu. Kayak baru diukir. Tapi kering. Sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, suara gedebuk keras dari atas loteng membuat semua langsung menoleh ke langit-langit. Apa itu? Desis Rido. Arif mengangkat tangan, mengisyaratkan agar semua diam. Mereka mendengarkan. Langkah. Pelan. Berat. Suara kayu berderit, satu demi satu. Ada yang berjalan di loteng. Tadi kamu bilang rumah ini kosong? Tanya Desi. Kini suaranya tidak lagi terdengar ceria. Arif mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. Gue bilang kita keluar aja dulu, kata Aseng cepat, tapi langkahnya mundur ke arah pintu depan mendadak terhenti. Pintu itu tertutup sendiri, pelan, tapi tegas. Kemudian terkunci. Suara klik dari kait besi tua menggemakan keheningan. Lo yang nutup? Seru Desi pada Farhan. Farhan mencoba menarik daun pintu, tapi terkunci rapat. Ia menggoyangnya, menendangnya, tapi tidak bergeming. Seolah seluruh rumah itu memutuskan mereka harus tetap di dalam. Gak mungkin, gumam Rido. Gak mungkin ini kebetulan. Dila merasakan perutnya mual. Di dalam tubuhnya, hawa dingin bercampur panas mengalir pelan, seperti ada yang bangkit dari ingatannya. Ia mengusap kening, dan melihat telapak tangannya kotor, berdarah. Aku mimisan, katanya pelan. Desi langsung meraih tisu dari tasnya dan memberikannya. Dil, kamu kenapa sih? Kamu kelihatan makin pucat. Jangan-jangan kamu yang kerasukan ya? Enggak, jawab Dila sambil menggeleng. Tapi ada sesuatu di sini. Sesuatu yang mengenal kita. Arif melangkah ke arah ruang tengah, menuju rak tua yang nyaris ambruk. Ia menarik sebuah laci kecil di bawahnya, mengeluarkan kunci kayu kuno dan sebuah buku catatan tebal berdebu. Apa itu? Tanya Rido. Buku harian kakekku, jawab Arif lirih. Dia dulu dukun. Tapi, bukan sembarang dukun. Dia yang bikin rumah ini dikelilingi pagar gaib. Aku nggak pernah baca isinya karena ayah melarang. Tapi mungkin sekarang. Farhan langsung mengambil buku itu. Ia membuka lembar demi lembar, isinya tulisan tangan berbahasa Jawa kuno, dengan catatan-catatan merah di beberapa bagian. Ini bukan cuma catatan, kata Farhan pelan. Ini panduan ritual. Dan peringatan. Apa maksud lo? Aseng ikut mendekat. Di halaman ini, Farhan menunjuk pada satu bagian. Ditulis bahwa malam satu suro adalah waktu pemanggilan arwah yang dikutuk. Jika gerbangnya dibuka oleh keturunan darah maka yang disegel akan bebas. Dila membeku. Arif, kamu keturunan langsung? Arif mengangguk. Aku cucu satu-satunya. Berarti, kita sudah membuka segelnya, bisik Dila. Dan sekarang dia bangkit. Keheningan menyelimuti ruangan itu seperti selimut kematian. Mata mereka saling bertemu satu sama lain, masing-masing mencoba menebak seberapa parah situasi yang kini menjerat mereka. Gue serius ya, Aseng berkata sambil berjalan mondar-mandir, kalau ini semacam prank dari lo, Rif, lo bakal gua gendong telanjang keliling desa. Aku nggak main-main,
jawab Arif dengan suara serak. Aku sendiri baru tahu kalau buku itu ada di sini. Ayahku bilang sudah dibakar. Ridho, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Berarti, sesuatu udah terbuka. Segel itu kita yang ngangkat? Dilla menunduk dalam, tubuhnya masih lemas. Mungkin bukan kita yang mengangkatnya. Tapi kita yang memancingnya untuk bangun. Desi menelan ludah. Gimana cara nutup segelnya lagi? Buku itu gak ada cara ngesegel ulang? Farhan membuka kembali halaman-halaman buku tua itu. Bau jamur dan darah kering dari lembarannya membuat siapapun yang membacanya merinding. Ada, tapi butuh darah. Darah keturunan garis langsung. Dan, ia berhenti membaca. Napasnya tercekat. Dan apa? Desak Ridho. Dan korban, jawab Farhan akhirnya. Seseorang harus dijadikan tumbal untuk menggantikan arwah yang dilepaskan. Semua terdiam. Aseng melongo. Hah? Lo bercanda? Korban? Itu jadi mirip film-film horor kampung. Dilla memejamkan mata. Ia bisa merasakan energi gelap merayap dari lantai rumah itu, menjalari dinding, menembus tulang sumsum. Aura kematian. Bukan sekadar takut. Tapi semacam, firasat bahwa rumah itu menginginkan nyawa. Dengar, kata Dilla dengan suara pelan tapi tegas. Aku pernah ikut nenekku waktu kecil, dia dukun putih. Dia bilang, kalau segel malam suro terbuka, satu-satunya cara menutupnya cuma dengan pengorbanan. Bukan hanya darah, tapi roh. Kalau enggak, entitas yang terlepas bakal bebas selamanya. Dia bisa numpang di siapapun. Dan artinya, kita semua bakal jadi target, tanya Desi lemah. Bukan semua, kata Arif. Cuma yang lemah. Yang mudah diganggu. Yang punya celah. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari loteng. Bukan tawa manusia. Bukan tawa anak-anak. Tapi, semacam cekikikan dalam yang dingin dan bergetar, seperti sesuatu yang sedang bermain di antara dinding rumah. Semua langsung menoleh ke atas. Gue denger itu, kan? Tanya Aseng. Kita semua dengar, jawab Ridho, langsung menarik sebatang besi tua dari rak kayu sebagai senjata. Farhan mengangguk. Kita harus cek ke atas. Desi mencengkeram lengan Dilla. Lo yakin kita harus naik? Dilla menatap ke tangga kayu kecil yang menuju loteng. Papan-papan itu tua, dan tampaknya sudah puluhan tahun tak dipijak. Kita nggak punya pilihan. Farhan naik lebih dulu. Tangga berderit pelan. Suara kayunya seperti menjerit menolak beban. Di belakangnya menyusul Ridho dan Arif, lalu Dilla dan Desi. Aseng, meski ragu-ragu, tetap ikut naik paling belakang. Sesampainya di atas, mereka menemukan ruang gelap dan luas, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Tapi, ada lingkaran darah di tengah lantai, segar dan merah menyala. Di atasnya, sebuah boneka jerami lusuh tertancap paku di mata dan dada, serta segumpal rambut hitam basah diikat di leher boneka itu. Dilla mendekat. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ini boneka santet, katanya. Dan rambut ini bukan dari zaman dulu. Desi mengamati rambut itu lebih dekat, lalu terhuyung mundur. Itu rambut gue. Semua menoleh. Desi menggeleng cepat. Gue tahu, gue pernah potong rambut minggu lalu, dan rambutnya sempat hilang waktu itu. Gue pikir jatuh di salon. Berarti kamu targetnya, kata Farhan lirih. Dia udah milih kamu. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah jendela kecil yang tak terbuka. Debu beterbangan. Senter ponsel berkedip-kedip. Boneka jerami itu mendadak bergetar sendiri, lalu terbakar dengan api biru yang dingin, tanpa suara. Desi menjerit dan mundur, tapi secepat itu tangannya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tolong, teriaknya. Dilla langsung menarik Desi dengan sekuat tenaga, dibantu Ridho dan Arif. Aseng mengacung-acungkan besi ke udara, berharap bisa memukul apapun yang menarik Desi. Setelah perjuangan beberapa detik yang terasa seperti seabad, cengkeraman itu lepas. Desi terjatuh, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat seperti mayat. Dia masuk ke aku, gumam Desi. Aku bisa dengar dia di dalam kepala aku,
Dia bilang mau lebih dari satu. Desi terkulai di lantai loteng. Nafasnya tersengal. Dilla memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi tubuh Desi terasa dingin, kaku, seperti bukan Desi yang biasanya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dia masuk ke aku, bisiknya lagi. Dia bilang, daging kalian akan jadi rumahnya. Aseng bergidik. Gue bawa dia turun. Kita gak bisa lama-lama di atas sini. Jangan sentuh dia, seru Dilla cepat. Aseng menghentikan langkahnya. Loh, kenapa? Dilla menggeleng pelan. Kalau entitas itu belum pergi dari tubuh Desi, bisa pindah lewat sentuhan. Atau malah ikut nempel ke lo. Farhan memutar otaknya cepat. Berarti kita harus ngeluarin makhluk itu dari tubuhnya dulu. Ridho menoleh ke Dilla. Kamu bisa? Kamu bilang kamu cucu dukun putih, kan? Dilla menelan ludah. Ia memang diajari dasar-dasar pelindung energi dan pembersihan aura waktu kecil, tapi tidak pernah langsung menghadapi kasus sekeras ini. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Santet Malam Suro, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.